Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Fitriza, berasal dari kelas 2B24 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar analisis biaya volume laba. Dasar analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau CVV dapat digunakan untuk perencanaan dan pengambilan keputusan. Analisis CVV menekankan keterkaitan antara biaya, kuantitas yang terjual, dan harga. Analisis CVV dapat menjadi alat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan mencari pemecahannya. Materi selanjutnya, konsep titik impas dan metode perhitungan titik impas. Titik impas adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya atau titik di mana laba sama dengan 0. Untuk menentukan titik impas dalam unit, dapat difokuskan pada laba operasi. Metode perhitungan titik impas yaitu pendekatan rumus atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah perbedaan antara total pendapatan penjualan perusahaan dan total biaya variabel. Dengan kata lain, margin kontribusi adalah total jumlah penjualan yang melebihi biaya variabel. Konsep margin kontribusi dapat digunakan untuk mengukur seberapa efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan produknya dan bagaimana perusahaan dapat tetap mempertahankan biaya variabel pada tingkat yang terendah. Rumusnya sebagai berikut. Pendekatan laporan laba rugi. Metode pendekatan laporan laba rugi adalah metode yang berdasarkan pada pendekatan laporan laba rugi. Penentuan break-even point atau impas dengan teknik persamaan dilakukan dengan mendasar pada persamaan pendapatan sama dengan biaya ditambah laba. Rumus labanya yaitu Y sama dengan CX dikurang BX dikurang A. Dan untuk mendapatkan break-even point dengan metode laporan laba rugi adalah sebagai berikut. Analisis titik impas atau break-even point dengan metode grafik digambarkan dalam kurva seperti ini. Keterangannya, sumbu datar atau sumbu X menyatakan volume penjualan yang dapat dinyatakan dalam satuan kuantitas atau rupiah pendapatan penjualan. Sumbu tegak atau sumbu Y menyatakan pendapatan penjualan dan biaya dalam rupiah. Impas atau break-even point adalah terletak pada perpotongan garis pendapatan penjualan dengan garis biaya. Bila dari titik perpotongan tersebut ditarik garis tegak ke sumbu X, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan volume penjualan. Jika dari titik impas ditarik garis tegak lurus ke sumbu Y, akan diketahui pencapaian impas berdasarkan pendapatan penjualan. Dari sebelah kiri titik impas, yaitu bidang di antara garis total biaya dengan garis pendapatan penjualan merupakan daerah rugi, karena pendapatan penjualan lebih rendah dari total biaya. Sedangkan daerah di sebelah kanan titik impas, yaitu bidang garis pendapatan penjualan dengan garis total biaya merupakan daerah laba, karena pendapatan penjualan lebih tinggi dari total biaya. Target laba dan jenis-jenis target laba. Target laba adalah sebuah target yang dibuat perusahaan sehingga perusahaan akan berusaha keras untuk mencapainya. Target laba dapat dinyatakan dalam satuan mata uang atau persentase dalam pendapatan penjualan. Pendekatan laba operasi dan pendekatan margin kontribusi dapat disesuaikan dengan mudah untuk mencapai target laba. Jenis-jenis target laba. Target laba dalam jumlah dolar atau satuan mata uang. Target laba dalam persentase dalam pendapatan penjualan. Target laba setelah pajak. Perusahaan mengetahui jumlah unit yang harus dijual untuk menghasilkan laba bersih tertentu. Diperlukan beberapa pertimbangan tambahan. Dengan demikian, kita harus menambahkan kembali pajak penghasilan untuk memperoleh laba operasi ketika target laba dinyatakan sebagai laba bersih. Grafik hubungan biaya volume laba. Analisis volume dan laba merupakan grafik yang memberikan informasi bagaimana pengaruh perubahan volume pada laba perusahaan. Analisis ini disusun dengan membuat garis laba atau rugi dan garis volume penjualan. Garis laba atau rugi digambarkan dengan menarik garis vertikal, sedangkan volume digambarkan dengan garis
horizontal. Garis horizontal akan memotong garis vertikal pada laba sama dengan 0 atau saat break-even point. CFV multiproduk. Analisis CFV cukup mudah jika diterapkan dalam pengaturan produk tunggal. Namun kebanyakan perusahaan memproduksi dan menjual lebih dari satu produk atau jasa. Meskipun konveksivitas konseptual dari analisis CFV lebih tinggi dalam situasi multiproduk, pengoperasiannya tidak berbeda jauh. Titik impas dalam unit. Apabila perusahaan memiliki 2 produk, maka pembacanya adalah menerapkan analisis secara terpisah ke setiap lini produk. Dengan cara itu, titik impas individu akan diperoleh jika laba didefinisikan sebagai margin produk. Misalkan berikut titik impas untuk produk A dan titik impas untuk produk B. Jadi 400 produk A dan 200 produk B harus dijual untuk mencapai margin produk impas. Namun margin produk impas hanya menutupi biaya tetap langsung. Sementara itu, biaya tetap umum masih belum tertutupi. Ini akan menimbulkan kerugian sebesar biaya tetap umum pada perusahaan. Bagaimanapun, biaya tetap umum masih harus diperhitungkan dalam analisis. Analisis sensitivitas perubahan variabel pada CVV. Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Tujuan analisis sensitivitas menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan satu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaat. Yang pertama, analisis kelayakan suatu usaha ataupun bisnis. Perhitungan umumnya didasarkan pada proyeksi-proyeksi mengandung ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang. Yang kedua, analisis pasca kriteria investasi dan digunakan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan kondisi ekonomi dan hasil analisis bisnis jika terjadi perubahan atau ketidaktepatan dalam perhitungan biaya atau manfaat. Materi selanjutnya, risiko dan ketidakpastian. Risiko dan ketidakpastian adalah bagian dari pengambilan keputusan bisnis dan bagaimana hal itu harus ditangani. Dua konsep yang bermanfaat bagi manajemen adalah margin pengaman dan pengungkit operasi. Kedua konsep ini dapat dipertimbangkan untuk mengukur risiko. Margin pengaman. Margin pengaman adalah unit yang diharapkan terjual atau pendapatan yang diharapkan untuk dihasilkan yang melebihi volume impas. Margin pengamanan dapat dipandang sebagai ukuran kasar dari risiko. Pada kenyataannya, peristiwa yang tidak diketahui selalu muncul ketika rencana telah disusun. Pengungkit operasi. Pengungkit operasi merupakan penggunaan biaya tetap untuk menciptakan perubahan persentase laba yang lebih tinggi ketika aktivitas penjualan berubah. Semakin besar tingkat pengungkit operasi, semakin banyak perubahan dalam aktivitas penjualan yang akan mempengaruhi laba.